I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Safira dan saya Jan Latifah. Kami dari kelas 9B ingin mempresentasikan Sunan Giri dan Sunan Gresik. Sunan Giri putra dari Syekh Maulana Ishaq dan berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Sunan Giri dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Fatah menjadi Sunan Demak. Ia diberi gelar Prabu Satmata, Ratu Tunggul Khalifatullah Mukminin. Ketika Sunan Ampel wafat, Sunan Giri menggantikannya sebagai mufti tanah Jawa. Pesantren Giri hingga di masa Mataram menjadi Giri Kedaton yang selalu diminta untuk merestui raja-raja di sebagian wilayah Nusantara. Banyak mau balik dari pesantren Giri yang dikirim ke Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Raja Majapahit memberi keleluasaan kepadanya untuk mengatur pemerintahan karena khawatir ia melakukan pemberontakan. Kemudian pesantren pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Ketika Raden Fatah lepas dari pengaruh kekuasaan Majapahit, Sunan Giri diangkat menjadi penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Abdul Fakih, ia juga menciptakan karya seni yang luar biasa. Salah satu karyanya adalah Gending Pucung dan Asmaranda yang bernuansa Jawa, namun syarat dengan makna Islami. Beliau juga menciptakan berbagai jenis permainan anak seperti jelungan dan jamuran, serta tambang permainan anak-anak seperti padang ulang dan cublak suap. Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah salah satu tokoh Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Nama aslinya ialah Maulana Malik Ibrahim dan juga dikenal sebagai sebutan lain seperti Syekh Maghribi, Kakek Bantal, dan Sunan Tandes. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand atau Kasan, Persia, sekarang Iran, pada awal abad ke-14 Masehi dan wafat di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertetapan dengan 8 April 1419 Masehi. Dimakamkan di Desa Gapura, Kecamatan Sukolilo, Gresik, yang hingga kini menjadi tempat ziarah religi yang ramai dikunjungi masyarakat, keluarga, dan warisan. Sunan Gresik adalah ayah dari Sunan Ampel, salah satu wali Songo lainnya, serta kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ikatan keluarga ini membuat jaringan dakwah Wali Songo semakin kuat dan terstruktur. Warisan beliau tidak hanya berupa penyebaran agama, tetapi juga cara berinteraksi antar umat beragama yang damai serta pembangunan sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan di Nusantara. Contoh permainan yang diciptakan Sunan Giri. Jelungan atau yang biasa disebut petak umpet adalah permainan tradisional anak-anak Jawa, sering dikaitkan dengan kreasi Sunan Giri yang bertujuan sebagai sarana syiar Islam. Permainan ini bertema buru-memburu, di mana pemain harus berpegang pada pohon atau tiang agar aman dari pengejar, yang melambangkan perlindungan diri dengan berpegang teguh pada ajaran agama. Peran dan metode dakwah Sunan Gresik. 1. Pendekatan sosial dan budaya. Beliau bergaul akrab dengan masyarakat, menghargai adat istiadat lokal, dan tidak menentang secara langsung kepercayaan yang ada, melainkan menunjukkan keindahan dan kebaikan ajaran Islam melalui perilaku sehari-hari. 2. Berdagang. Beliau membuka usaha perdagangan di Pelabuhan Romo, Manyar. Melalui aktivitas ini, beliau dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan termasuk bangsawan dan pedagang, sehingga pesan Islam lebih mudah diterima. 3. Pendidikan. Mendirikan masjid pertama di desa Pasucinan, Manyar, dan membuka pesantren untuk mendidik kader-kader penyebar agama Islam, yang kemudian melanjutkan perjuangan dakwah di berbagai daerah. 4. Keahlian lain selain ahli agama. Beliau juga menguasai ilmu pertanian, pengobatan, falak, ilmu perbintangan, dan tata negara, sehingga sering dimintai nasihat raja dan pejabat Majapahit. Bahkan diangkat sebagai Syah Bandar. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're.